Nah, saudara, jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi on Location. Nah, saya pada kesempatan kali ini sudah berkencan, berjanji bersama dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Kebetulan sedang berada di Bali dan lama sudah nggak bertemu dan akhirnya beliau bersedia. Kemudian kita ingin ngobrol-ngobrol terkait gagasan, kemudian ide-ide, upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang Ibu Sukmawati Soekarno Putri terkait dengan seni budaya khususnya tari. Nah, bagaimana konsep beliau, bagaimana apa yang bisa kita obrolkan, jangan kemana-mana, ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location. Baik, nah saudara, sekarang saya langsung sudah bertemu dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Apa kabar Bu? Baik. Sehat selalu nggak Bu ya? Pokoknya Ya, rahayu lah sehat, kita. sehat. Iya. Luar biasa. Saudara, kita lagi di kawasan Ubud ini hujan. Ubud itu memang selalu hujan, Bu, dingin. Ya, sekarang kan udah climate change ya. Nah, itu. Jadi saya kira sudah memang ada perubahan iklim, selalu hujan ya, sering ya. Iya gitu ya. Baik. Nah, Bu Sukma, terima kasih sebelumnya atas waktunya di sela-sela kesibukannya bolak-balik Jakarta Bali berkenan untuk bersama dengan Sapa Redaksi on Location di Kompas TV. Kita ngobrol-ngobrol santai lah Bu ya. Bu, kalau boleh tahu, Bu Sukma tuh sekarang lagi apa sih Bu? Kegiatannya apa sih Bu? Ya, mungkin kalau dulu saya lebih terlihat kegiatan saya di politik ya. Karena saya jadi memang politisi gitu ya, dengan latar belakang almarhum Bung Karno kan. Jadi saya kader pelopor deh gitu ya di politik. Tapi kemudian setelah bertahun-tahun saya alami dan saya lakoni gitu ya, saya ada sisi yang saya tinggalkan. Karena sebetulnya saya kayak koin ya, sudah dari kecil dua sisi ini selalu berdampingan, berkait gitu ya. Apa itu sisi apa? Seni budaya. Jadi di seni budaya ini saya khususnya di tari ya. Saya menekuni karena adalah suatu impian yang sudah lama tertinggal, yang belum saya wujudkan dan sekarang is my time untuk kapan meninggalkan politiknya kemudian sekarang lebih intens ke seni dan budayanya? Saya merasa bahwa aduh susah ya kalau di politik sekarang, hebat-hebat soalnya saingannya gitu ya. Jadi kan dulu saya pimpin PNI ya, Partai Nasional Indonesia, Partai Lawasnya Bung Karno yang cita-citanya Indonesia merdeka dan sudah tercapai gitu ya. Tapi ya sudahlah, sekarang PDIP lebih menarik bagi generasi tua dan generasi muda. Jadi ya sudah, saya sekarang sudah cukup Bu Sukma ya untuk karena tidak bisa terlalu mempunyai masa yang besar gitu, karena kan tahu sendiri ya. Tapi paling tidak sudah pernah berkecimpung berperan untuk memberikan kepada negeri ini dalam bidang politik. Akhirnya sekarang tadi sisi satunya tadi nih ya, seni budaya khususnya ini seni tari. Seni tari. Yang saya punya impian sudah lama terpendam. Sekarang ya Sang Hyang memberikan petunjuk bahwa is the moment, Ibu Sukma, ayo garap impianmu di bidang tari. Dan syukurlah bahwa saya mempunyai partner gitu ya, anak Bali yang juga koreografer yang saya ajak untuk berpartner, yaitu saya juga memberikan kesempatan generasi muda untuk mewujudkan keinginan dia di dalam suatu koreografi gitu. Jadi saya kasih kesempatan, ayo bantu Ibu membuat suatu karya cipta yang idenya dari saya, tapi ada bagian diberi kesempatan untuk berkreasi seluas-luasnya anak muda ini. Gitu. Menarik Bu, tapi sebelum bahas itu lah, mungkin balik flashback lah. Apa yang membuat seni dan budaya ini begitu lekat
Ibu Suma bicara tadi sebetulnya dari kecil saya. Ya dari iya, itu. saya Itu kira bagaimana itu tuh? Belum saya belum lahir tuh Bu. Coba. nggak tahu ya sistem presiden selanjutnya ya setelah Bung Karno, tapi Bung Karno itu memang dua sisi itu sangat diperhatikan, yaitu seni politik bahwa saya sudah harus di kursus itu sejak SMP sebagai Penari? sebagai seorang muda, anak-anak SMP ya, harus tahu ajaran Bung Karno adalah dalam sosial politik seperti ini, gitu. Jadi itu dari SMP loh, saya udah dikasih buku-bukunya untuk dibaca. Berulang-ulang baru masuk di otak. Gitu ya, susah loh. Nah, di samping itu juga Bung Karno mendidik anaknya untuk semua tahu tarian-tarian daerah, seni budaya daerah, gitu loh. Itu karena sisi seni budaya sangat penting di alam pikiran Bung Karno. Jadi kami pun dari kecil sudah dilatih untuk menjadi penari, gitu. Siapapun kelima anak beliau itu semuanya sudah tahu bagaimana menari. Sudah dikenalkan sejak dini dan dilatih betul-betul. Iya, ada akhirnya gurunya. menjadi penari betul. Pentas-pentas gitu ya di zaman gitu. Iya. Luar Saya biasa. naik pentas itu umur 4 tahun. 4 tahun tuh. Tanpa koreografi, saya dites sama ibu saya agaknya, sudah didandanin tari kebiar ya, kostum kebiar. Jadi artinya ibu saya mengharapkan mungkin saya jadi penari laki ya, bukannya legong, bukannya legong, tapi penari kebiar. Dan saya tampil hanya dengan mendengarkan gamelan, benar-benar gamelan hidup gitu. Saya merespon suara gamelan dan saya bergerak yang kurang lebihnya sih di foto ada gerak agem Balinya gitu loh. Oh gitu ya. Nah, dan selanjutnya 2 tahun kemudian baru kami dikasih guru tari dari 4 macam daerah Jawa, Sunda, Bali dan Sumatera. Oke, luar biasa. Gitu. Jadi tampilnya juga itu diberi kesempatan kalau tanggal 17 Agustus selalu ada malam kesenian. Oh iya. Dan di situ selalu kita tampil setiap tahun. Dan kemudian juga kalau ada tamu-tamu agung negara menjadi tamu negara, kita pun juga tampil. Pentas tampil di sana. Ya. Oh, jadi duta budaya juga sebetulnya. Jadi secara latar belakang kehidupan saya sebagai koin, politik dan seni budaya sudah menjadi satu. Menyatu. Sama-sama seni ini jadi malah memang rasa kemanusiaannya lebih kuat jadinya kalau tahu seni dan budaya ya Bu ya. Iya, politisi itu sebaiknya ada tahu seni budaya karena seni budaya itu lebih menghaluskan jiwa kita ya. Betul, tidak kering itu Bu ya. Ya. Saya mau tahu bagaimana pandangan Ibu kan, misalnya tentang ya kita mengerucut ke seni dan budaya lah, terlebih-lebih kepada anak-anak muda. Kalau dulu waktu zaman, saya juga ingat dulu kakak saya yang perempuan itu kan, zaman dia SD dan SMP itu pasti dikasih kayak kewajiban lah Bu ya kalau punya anak perempuan waktu itu, suruh ikut khusus atau dilatih nari. Iya. Tapi itu kan era 70-an, era 80 terakhir. Tapi kalau kita melihat sekarang ini, kalau Ibu Suma melihat bagaimana Bu sebetulnya? Ya itu ya, saya perbandingkan dengan Bali ya. Kalau dengan Jawa aja deh, yang dimana saya tinggal gitu, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Di sepanjang jalan itu, saya nggak akan mendengar gamelan Jawa bergema di kejauhan atau di agak dekat jalan gitu ya. Tapi kalau Bali mereka tuh kekeh ya di dalam tradisinya, adatnya gitu. Walaupun saya menilai pemuda-pemuda Bali ya terutama ya. Karena saya juga bandingkan prianya dulu nih. Saya lihat pemuda-pemuda Bali walaupun mereka itu semodern apapun, artinya semodern itu kan style rambutnya merah, hijau, biru gitu ya. Ikutin zaman sekarang. Oh,
dengan yang panjang kayak yang pendek kayak gitu ya, fashion baru gitu, modern, dengan pakaian celana jean gembel gitu ya, robek-robek dengan kaos yang modern gitu ya. Tapi di sisi lain mereka memakai pakaian adat itu tanpa minder loh. Gitu. Tapi kalau pemuda Jawa, coba deh perhatikan. Saya melihat pemuda Jawa itu kalau pakaian kain mereka ada mindernya ya, makanya nggak mau gitu loh. Malah Mereka nggak pede ya, artinya tidak jalan kayak ke mall atau bukannya ke masjid gitu ya. Kalau pakai kain emang kenapa sih gitu? Kan nggak ada. Jalan-jalan kemana nggak ada yang pakai kain. Dianggap kuno. Itulah. Kayak ketinggalan zaman apa? Anak saya aja gitu saya udah, kamu kenapa sih nggak pakai, kamu kan pangeran ya, pakailah kain Jawa keren loh gitu ya. Tapi nggak, kayaknya nggak tahu deh, nggak mau aja gitu ya. Tapi saya lihatnya memang kayaknya kok kayak Apa yang menyebabkan? Apa Ibu yang menyebabkan itu? Kemudian akhirnya Bali punya karakter sendiri nih. Iya, jadi kalau saya sih lebih nyambung ke Bali ya. Dengan modern dan dengan adatnya yang tradisional, mereka oke-oke aja gitu loh. Sudah nggak ada rasa minder, nggak ada rasa aneh. Jadi it's okay gitu loh. Karena mungkin saya juga gitu, saya kan modern oke, tradisional juga oke gitu loh. Jadi lebih nyambung gitu. Nah itu dari sisi itu. Belum lagi di musik. Kalau di musik tari ya, musik dan tari itu sekarang kan datang suatu grup yang sangat mengagetkan anak-anak muda ini gitu ya. Yang menjadi mendunia seperti dari Korea Selatan itu ya. Yaitu BTS itu. Terus saya lihat dulu dong, apa sih kehebatannya mereka gitu. Tapi kemudian mereka memang hebat di dalam kekompakannya ya. Di mencipta, kan kalau di bidang tari dan musik ini, dia menyanyi, dia menari, itu mempunyai nilai lebih. Untuk penyanyi menjadi penari, itu punya nilai lebih. Jadi kalau penyanyi hanya menyanyi tapi tidak menari, ya biasa aja kayak dulu-dulu gitu. Tapi kalau penyanyi itu bisa menari, itu nilai lebihnya gitu loh. Nah seperti si BTS ini, sorry aja ini saya ngomongin, tapi anak muda kayaknya Indonesia ini sangat fans berat sama BTS gitu tapi ya. Tapi mendunia juga nih Bu. Ya karena mereka bagus disupport oleh pemerintah saya dengar ya. Gitu. Dan di dalam pendidikannya itu memang luar biasa gitu, enggak. Mungkin mereka latihan sehari 4 jam gitu loh. Terus betul-betul intens ya untuk melatih diri kompak gitu. Karena menari sendiri sama menari 5 orang itu beda loh. Berbeda. Harus ada kekompakan. Nah itu mencapai kekompakan itu yang ya memang mereka hebat. Gitu. Ada nilai tersendiri untuk mencapai itu ya Bu semuanya. Nanti kita lanjut lagi Bu. Enggak. Kita dingin-dingin ini kita minum lagi. Ya. Nah saudara jangan kemana-mana. Kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu.